Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang karakter-karakter Nabi Yunus alaihi salam sehingga dia diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla dari musibah, dari kesempitan, dan dari hal-hal yang tidak mengenakkan jiwanya, yang dimana kemarin kita menyebutkan di antara sebab-sebab yang menjadikan manusia dari keluasan menuju kesempitan, dari cahaya menuju kegelapan, dari kelapangan ke lapangan menuju kesempitan adalah ketika manusia berpaling dari perintah Allah Azza wa Jalla. Ketika manusia jauh dari apa yang Allah inginkan, sebagaimana yang terjadi pada Nabi Yunus alaihi salam, yang dimana karakter Nabi Yunus sehingga dia diuji disebabkan karena dia melanggar perintah Allah, meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah, dan itu dibenarkan oleh Al-Quran di dalam surah Al-Anbiya di ayat 87. Kata Allah Azza wa Jalla, wa zannuna idh dhahaba mughadiban. Ketika Zannun ini salah satu nama Nabi Yunus. Zannun itu, nun itu artinya nama ikan, bisa juga sahibul hut, yaitu pemilik sahabat ikan yang besar, kalau kita maksudkan ikan paus. Sehingga wadannuni idh dhahaba mughadiban, ketika Zannun yaitu Nabi Yunus meninggalkan kampungnya dalam keadaan marah, fadhanna an la yaqdir alaihi fanada fi zulumati, dia mengira bahwa Allah tidak melihatnya, dia mengira bahwa Allah tidak menghukumnya disebabkan dia meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah. Akan tetapi dia memanggil Allah, fadhanna, dia memanggil Allah, fanada fi zulumati, di dalam kegelapan, di atas kegelapan. Kata para ulama, sebagaimana yang ditafsirkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari di dalam tafsirnya, begitu juga Ibnu Katsir, kenapa Allah Azza wa Jal mengatakan fanada fi zulumat? Maka Zannun ini, Nabi Yunus, berdoa memanggil kepada Allah di atas kegelapan, di atas kegelapan. Artinya dia berada dalam kegelapan ikan, kemudian dalam kegelapan laut, dan dia sholat malam di dalam kegelapan malam. Jadi di sini ada jamak. Jamak dalam bahasa Arab, zulma itu artinya kegelapan, satu. Zulumatan atau zulumatani, dua kegelapan. Zulumat, banyak kegelapan. Bahkan di sini ditambah alif lam menunjukkan al-istiqraqiyah, menunjukkan kegelapan di atas kegelapan. Artinya hatinya sudah gelap disebabkan dosanya, dia menyesalinya. Ini kegelapan pertama. Dia takut kepada Allah, dia beristighfar kepada Allah, dia sujud kepada Allah, dia kembali kepada Allah. Kegelapan yang kedua, dia berada dalam kegelapan ikan. Yang kegelapan yang ketiga, dia berada dalam kegelapan laut disebabkan laut yang sangat dalam. Dan yang paling utama, dia berada di kegelapan malam bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla. Apa yang beliau ucapkan kepada Allah sehingga ia diselamatkan? Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sesungguhnya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Sesungguhnya Engkau maha suci. Artinya Engkau maha suci dari segala kelakuan saya, kekurangan saya, aib saya. Inni kuntu minaz zalimin, dan sesungguhnya saya termasuk orang-orang yang menzalimi diri saya. Artinya dia menyesal karena meninggalkan kaumnya. Makanya nanti dia dikeluarkan, dia kembali ke kaumnya, dan kaumnya akan masuk ke dalam dakwah Nabi Yunus, dan kaumnya ini kurang lebih 100.000 orang lebih. Sebagaimana yang dikabarkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam surah As-Saffat
Kata Allah, wa inna Yunus laminal mursalin. Sesungguhnya Nabi Yunus termasuk orang-orang yang diutus sebagai rasul. Id abaqa ilal fulkil mashhun. Ingatlah ketika Yunus melarikan diri ke perahu, yang perahu itu telah penuh dengan tumpangan, dengan muatan. Fasahum fakana minal mudahadin. Ketika Yunus harus mengikuti undian sebagaimana yang kita ceritakan kemarin, kita mengambil ayat di dalamnya sehingga lebih meyakinkan kita bahwasanya kisah yang dikisahkan oleh para ulama itu bukan sekedar dongeng-dongeng, akan tetapi dibenarkan oleh Al-Quran. Yaitu ketika Yunus harus mengikuti undian untuk tetap ikut berlayar, namun gagal, artinya dia dikalahkan, namanya yang naik dan harus dibuang ke laut, sehingga Yunus harus dilemparkan ke laut. Faltaqamahul hut wa huwa mulim. Maka Yunus ditelan oleh ikan besar dan dia menyesali nasib dirinya. Artinya dia ditelan ikan, kemudian ketika ditelan ikan dia bertobat kepada Allah Azza wa Jal, sebagaimana yang dibenarkan dalam surah Al-Anbiya. Kata Allah Azza wa Jal, ini ada karakter yang kedua. Karakter yang pertama, ketika seorang hamba dari kesempitan ingin menuju keluasan, kegelapan ingin menuju cahaya, dari hal-hal yang tidak mengenakan jiwa, yang menjadikan jiwa sengsara ingin kepada kebahagiaan. Satu, sesali dosa-dosa, banyak beristighfar kepada Allah. Yang kedua, sifat Nabi Yunus alaihissalam, falaula annahu kana minal musabbihin. Seandainya bukan dia termasuk orang-orang yang banyak bertasbih. Artinya karakter kedua seorang hamba kalau ingin diloloskan dari kepenatan dunia, banyak bertasbih kepada Allah. Subhanallah, subhanallah, maha suci Allah dari segala kekurangan. Kalau kita mensucikan Allah dari segala kekurangan, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada kita. La labisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Seandainya dia tidak termasuk orang yang banyak bertasbih kepada Allah, maka dia akan berada di dalam perut laut, dalam perut ikan hingga hari kiamat. Fanabatnahu bil ara'i wa huwa sakim. Maka dari itu, karena dia termasuk banyak bertasbih, karena dia termasuk orang yang bertobat, maka kami selamatkan dia, dan dia termasuk orang yang sakit. Artinya ini Nabi Yunus alaihissalam ketika diselamatkan oleh Allah, dijadikan ikan itu menjadi pergi ke pinggir laut dan mengeluarkan Nabi Yunus. Akhirnya Nabi Yunus keluar dalam keadaan kedinginan, dalam keadaan sakit. Lalu apa dari obat yang Allah berikan kepada Nabi Yunus? Wa ambatnahu alaihi syajaratan min yaqutin. Maka dari itu, ketika dia keluar di pinggir laut dalam keadaan dingin, dalam keadaan badan lemas, dia diberikan sebuah pohon yang namanya yaqutin. Ada yang mengatakan di kalangan para ulama bahwa buah yaqutin ini adalah, kalau kita katakan buah apa nih yang warna kuning, yang memiliki banyak air, yang warna kuning, yang suka dimakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, boyok. Buah apa namanya? Boyok. Ini boyok ini ketika diteliti oleh para dokter, ternyata kalau kita kedinginan dan dalam keadaan lemas, yang buah paling utama memberikan kita supaya badan kita segar kembali dan hilang dingin kita adalah buah boyok ini. Dan buah boyok ini termasuk adalah buah yang paling disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dijadikan sayur pada makanannya. Jadi Nabi Yunus ketika keluar dari ikan, dia terdampar di pinggir laut dalam keadaan dingin dan lemas, maka Allah menjadikan sebuah pohon, yaitu pohon boyok, untuk dijadikan sebagai obat, untuk menjadikan sebab kesembuhan pada badannya dan kesembuhan pada dinginnya. Ini yang bisa kita berikan di antara faedah yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Yunus. Yang pertama, bahwasanya kesempitan hidup itu disebabkan dosa-dosa dan kesalahan kita, dan tidak ada yang bisa mengeluarkan kita dari kesempitan menuju ke lapangan kecuali Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Nabi Yunus, semua yang ada di perahu berusaha memberikan manfaat kepada Nabi Yunus,
dan tidak memberikan mudarat. Tapi kalau Allah menginginkan mudarat kepada seorang hamba, ujian kepada seorang hamba, maka tidak ada satu hamba pun yang mampu menolongnya. Begitu pula kalau seluruh manusia berkumpul untuk memberikan mudarat kepada seorang hamba, tapi kalau Allah ingin menyelamatkannya, sebagaimana Nabi Yunus diselamatkan dari perut ikan, tidak ada mampu menolongnya. Dan fungsi yang paling utama ketika kita ingin keluar dari masalah, yang paling utama adalah kita banyak beristighfar kepada Allah. Yang kedua, banyak bertasbih kepada Allah. Yang ketiga, banyak bersujud kepada Allah. Dan yang keempat, banyak berdoa dan kembali kepada Allah. Ini adalah karakter-karakter Nabi Yunus, sehingga dia diselamatkan dari segala hal-hal yang menjadikan dia menjadi sempit menuju keluasan. Akhirnya Nabi Yunus ketika keluar kembali ke kaumnya, yang dimana kaumnya, kata para ulama, yang dibenarkan oleh Al-Quran, fa'amanu famata'nahum ila hin. Bahkan di sini di ayat 147, wa arsalnahu ila mi'ati alafin aw yazidun. Maka kami mengirim Nabi Yunus kepada kaumnya yang jumlahnya mi'ata alaf, 100 lebih, 100.000, aw yazidun, atau lebih sedikit. Ada yang mengatakan 100.030 dan selainnya. Dan akhirnya fa'amanu famata'nahum ilahin. Maka mereka semua kaumnya beriman sampai waktu yang ditentukan. Ini yang bisa kita berikan dari kisah Nabi Yunus. Sekali lagi kita mengingatkan kepada para jemaah agar hendaknya kita banyak beristighfar dari dosa-dosa kita. Karena itu adalah sebab yang menjadikan kita selamat dari dari masalah-masalah dunia alam barzakh akhirat kita. Semoga Allah menjauhkan kita dari segala dosa-dosa dan kesalahan, dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang senantiasa kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah, dan berdoa senantiasa kepada Allah. Inna waliyudzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdik, syada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.